Malam ini, saya akan membawa Anda ke sebuah kisah yang penuh ketegangan. Sebuah kota kecil yang biasanya damai, mendadak berubah menjadi lautan api dan jeritan. Inilah kisah tentang bentrokan panas di Pati, saat sirine dan suara tangisan pecah di tengah kota. Cerita ini akan membawa kita menyusuri jalanan yang dipenuhi ketakutan, menyaksikan bagaimana amarah massa bisa merenggut ketenangan dalam sekejap. Ada tokoh-tokoh yang terseret dalam arus, ada pula mereka yang hanya ingin bertahan hidup di tengah kekacauan. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu pendapat Anda. Bagaimana perasaan Anda jika berada di tengah situasi seperti ini? Silakan tinggalkan komentar setelah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Sekarang, mari kita masuk ke cerita. Senja turun perlahan di atas kota Pati. Langit oranye kemerahan menggantung indah, namun suasana jalanan justru mulai terasa tegang. Suara kendaraan yang biasanya ramai terdengar lebih serak, seakan ditindih oleh aura yang tidak biasa. Warga yang melintas menoleh ke kiri dan kanan, seperti mencium pertanda buruk yang akan segera terjadi. Di sebuah perempatan utama, dua kelompok massa mulai berkumpul. Wajah-wajah mereka dipenuhi emosi, dengan tatapan tajam yang saling beradu. Ada yang menggenggam kayu, ada pula yang membawa botol kosong, seolah menyiapkan senjata darurat. Suasana yang semula hening mendadak bergetar oleh sorak-sorai yang memanas. Dari kejauhan, suara pedagang yang biasanya memanggil pembeli satu persatu kini meredup. Mereka buru-buru menutup lapak, menurunkan terpal, dan melangkah cepat menjauh dari kerumunan. Udara yang semula dipenuhi aroma sate dan gorengan berganti menjadi hawa pengap penuh kecurigaan. Kota kecil ini seperti menahan napas, menunggu letupan yang sulit dihindarkan. Salah satu kelompok mulai meneriakkan yel-yel. Suaranya menggema di sepanjang jalan. Mereka saling merapatkan barisan, menunjukkan kekuatan di hadapan lawan. Sementara itu, dari sisi lain, teriakan balasan bergema, lebih keras, lebih sengit. Benturan suara itu seperti dua gelombang besar yang akan segera bertubrukan. Seorang pemuda bernama Arif berdiri di antara massa. Matanya berkilat, tangannya menggenggam erat bambu panjang. Ia tidak sepenuhnya tahu bagaimana semua ini bermula, namun amarah orang-orang di sekitarnya telah menyeretnya. Di dalam hatinya ada rasa ragu, tetapi suara teriakan yang semakin keras membuatnya ikut larut dalam pusaran emosi. Sementara itu, beberapa aparat terlihat datang. Seragam mereka mencolok di antara kerumunan, dengan wajah tegang yang menandakan kesadaran akan bahaya yang semakin dekat. Sirine mobil patroli meraung, memecah udara senja. Namun bukan ketenangan yang lahir, justru kecemasan yang makin menjadi. Suara jeritan kecil terdengar dari beberapa warga yang mencoba berlari menjauh. Matahari perlahan tenggelam di balik gedung tua, dan kegelapan mulai menyelimuti. Dalam kegelapan itulah percikan pertama pecah. Sebuah botol terlempar dari arah yang tak jelas, jatuh dan pecah di tengah jalan. Suara kaca yang hancur seketika memecahkan batas kesabaran. Bentrok yang ditakuti akhirnya tak bisa lagi terbendung. Begitu botol pecah di aspal, teriakan massa meledak bersamaan. Arif terperanjat, namun tubuhnya terbawa arus kerumunan yang langsung menyerang. Batu-batu melayang dari segala arah, menghantam dinding toko dan kaca jendela. Suara pecahan itu menyatu dengan raungan sirine yang tak berhenti meraung. Kota Pati yang biasanya damai kini berubah jadi lautan kegaduhan. Arif merasakan dadanya berdegup keras. Di satu sisi, ia ingin mundur dan meninggalkan tempat itu. Namun di sisi lain, dorongan massa membuatnya tak bisa bergerak bebas. Tangannya yang menggenggam bambu ikut terangkat, meski hatinya berteriak menolak. Seolah dirinya bukan lagi pemuda yang ia kenal, melainkan bagian dari gelombang amarah yang tak terbendung. Aparat yang berbaris di depan perempatan mulai berteriak memberi peringatan. Mereka mengangkat tameng, mencoba meredam serangan yang datang bertubi-tubi. Namun jumlah mereka terlalu sedikit dibanding massa yang semakin liar. Batu dan kayu menghantam tameng, menghasilkan dentuman berulang seperti genderang perang. Situasi semakin sulit dikendalikan. Tiba-tiba, seseorang dari kerumunan menyalakan api pada kain yang terikat di botol. Kilatan cahaya itu membuat banyak orang bersorak lebih keras.
Arif menatap nyala api yang menari-nari di udara, merasakan hawa panas yang menusuk kulit. Botol itu pun dilempar, menghantam tanah dengan ledakan kecil, menyemburkan kobaran api yang menyulut kepanikan baru. Jeritan warga pecah di segala arah. Beberapa orang berlari panik, sebagian lagi terjebak di antara kerumunan. Pedagang yang terlambat menyingkir hanya bisa menunduk di balik lapaknya, berdoa agar selamat dari terjangan amarah massa. Bau asap mulai menusuk hidung, membuat mata perih dan tenggorokan sesak. Kota Pati kini bukan lagi sekadar gaduh, melainkan medan perang sesungguhnya. Arif akhirnya terdorong jatuh ke trotoar, tubuhnya terhempas keras. Saat ia berusaha bangkit, matanya menangkap seorang anak kecil yang menangis di dekat tiang listrik. Anak itu tampak tersesat, terjebak di antara orang-orang dewasa yang berlari tanpa arah. Dalam sekejap, naluri Arif menyalip rasa takutnya. Ia berlari menghampiri anak itu, meraih tangannya, dan menariknya menjauh dari kobaran api. Di tengah kepulan asap, sirine yang meraung, dan jeritan yang tak berhenti, Arif mendengar teriakan aparat memanggil warga untuk segera mundur. Tangannya menggenggam erat tangan kecil itu, mencoba mencari jalan keluar dari kerumunan. Malam yang turun di atas kota Pati kini penuh bara dan tangisan. Dan di sanalah, kisah bentrok ini meninggalkan luka yang tak akan mudah hilang.